besar yang digembalakan oleh Pendeta Dr. Niko Nyotor Harjo di Karsa Pemuda. Itulah awal kami berjemaat di sana karena alasan jauh dari selatan ke pusat. Jadi kami beribadah waktu itu di Karsa Pemuda, dan dari situlah kami mulai banyak melayani berkeliling. Tahun 99 saya diizinkan Tuhan hampir mati sudah karena serangan jantung. Tapi Tuhan menyembuhkan saya melalui sebuah peristiwa itu. Cuman saya sempat bernazar sama Tuhan bahwa kalau Tuhan berikan saya kesembuhan, maka saya akan berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. 1 tahun kemudian, tahun 2000, saya menyerahkan diri saya dengan mengundurkan diri dari Caltex waktu itu, resign, walaupun banyak kontroversi dari keluarga terutama, karena 98 kerusuhan diikuti dengan banyaknya PHK, likuidasi bank pada saat itu. Chaos terjadi di Jakarta 98, kerusuhan Mei 98. Tahun 2000, sekalipun di tengah banyaknya orang pengangguran, saya melepaskan pekerjaan saya, mengundurkan diri dengan satu alasan, ikut sekolah Alkitab. Pada waktu hanya istri saya yang bekerja, dan saya kebetulan ngambil yang college waktu itu, bukan S1. Tahun 2001 saya mulai aktif dalam pengutusan pelayanan misi. Jadi sampai sekarang 22 tahun saya di pelayanan misi, church planting. Kemudian tahun 2003 kami diminta untuk pertama sekali meninggalkan ibu kota Jakarta, diutus ke Pekanbaru. Pekanbaru terpaksa istri saya pun mengikut karena itu komitmen, istri harus mengikut suami, dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri juga dari Caltex. Kami berdua hidup dari melayani sampai hari ini. Tahun 2005 Pendeta Bambang Yonan memanggil kami ke Medan. Harusnya kami ke Jakarta balik, tapi beliau manggil kami dan kami merestui, sepakat kami datang ke Medan, dan itulah waktunya sekalian kami pulang kampung, pulang ke Medan. 10 tahun saya di sana sebagai full timer. Saya dipensiunkan sudah. Kenapa dipensiunkan? Saya tidak tahu. Tanyalah ke beliau. Karena kami ada pensiun di sana. Dipensiun mudakan setelah kebakaran Medan Plaza. Nah, sampai hari ini kemudian saya masuk dalam satu pelayanan. Sampai detik ini saya berstatus sebagai dosen di 2 kampus. Kampus tetap saya di bawah naungan Sinode GCA, STTS Jalan Iskandar Muda. Ada yang tahu ya? Nah, sekalian promosi, kami lagi membuka gratis, full gratis. Kalau ada di antara saudara yang mau bersekolah teologi, untuk 100 orang pendaftar pertama free, tapi wajib diasramakan. Nah, saya mengajar di situ. Kampus yang kedua, saya mengajar di STT Presbyterian Johor. Ini menyusul kampus yang ketiga. Ada satu kampus lagi yang memanggil saya. Mungkin dalam minggu depan ini sudah ada kepastian apakah saya jadi mengajar. Jadi saya menghabiskan banyak waktu saya bukan lagi dalam dunia gereja lokal, tapi dalam dunia kampus sebagai seorang dosen. Dan selebihnya kami masih aktif dalam pelayanan misi. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya diundang ke Pekanbaru, ke Duri, dari PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta, mengadakan pelatihan para penuai, mobilisasi penuai. Puji Tuhan ada 15 gereja yang ikut gembala dan pengerjanya dalam pelatihan itu. Rencana Oktober saya akan ke Padang, saudara, yang mengundang saya Ketua BPD Padang untuk mengadakan pelatihan juga di sana yang sama. Dan doakan saudara, karena Pak, urgensi hari-hari ini bukan penuaiannya, karena Tuhan katakan tuaian memang banyak, tetapi problemnya pekerjanya sedikit.
kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya dia mengirimkan kepadamu para penuai, para pekerja. Urgensi gereja hari-hari ini bukan tuayannya, tetapi sangat disayangkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari atau dengan sengaja tidak mau ikut sebagai penuai di akhir zaman. Hari ini saya beberapa minggu ini terusik dengan masalah satu kata yang namanya gereja. Kebetulan kami 32 tahun ada di lingkungan gereja. Semua pelayanan ini tidak asing buat saya, saudara. Saya mulai dari mengangkat sound system sampai ke pelayanan mimbar, saudara, sampai menanam gereja. Terakhir saya adalah petugas misi di penanaman gereja. Dalam 2 tahun kemarin ada 3 gereja yang kami tanam, saudara. Jadi church planting. Jadi tidak ada yang menjadi rahasia lagi buat kami dalam pelayanan gereja ini. Tapi ada hal yang sangat hari-hari urgent tentang gereja Tuhan. Jadi hari ini kalau tema gereja Tuhan yang dewasa, menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Amin ya. Amin. Nah, kita baru saja kan viral nih sekarang, lagi ramai masalah apa? Bukan sabu ya, sabu itu pajak sambu. Sabu, bukan kasusnya yang saya ini, tapi orangnya. Sudah tahu, baik si pembunuh maupun yang terbunuh itu orang Kristen. Sambo dan istrinya adalah jemaat GBI. Baradae itu orang Kristen, orang Manado. Joshua itu orang Kristen, seluruh keluarganya. Tapi dunia maya digemparkan dengan peristiwa ini. Ada apa dan ada apa? Saya cuma mengajak saudara, itulah orang Kristen di akhir zaman ini. 2 Timotius sudah berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Contoh masa yang sukar apa artinya? Masa yang sukar dicatat dalam terjemahan Alkitab kalepos, yang artinya diumpamakan seperti seekor singa yang buas, yang siap untuk menelan siapa saja orang yang dapat ditelannya. Jadi zaman ini seperti singa yang mengaum yang hendak menelan siapapun. Maka dari itu kata Tuhan, berjaga-jaga, karena kau tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jaga. Jadi saya melihat saudara, 2 Timotius ini tergenapi. Ingat, pesan ini bukan kepada orang yang di luar gereja, karena Rasul Paulus menulis ini kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Ini surat kepada Timotius. Dia katakan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itulah yang menjadi masalah terbesar di dunia hari-hari ini. Manusia bukan lagi memperhatikan kepada orang lain yang pertama dia menjadi egosentris. Pusat kehidupan manusia hari-hari ini adalah dirinya sendiri. Dan yang kemudian yang merusak karakter yang kedua, manusia menjadi hamba uang. Kalau hambanya uang, siapa tuannya? Uang. Dan kemudian tergenapilah, mereka akan membual, menyombongkan, dan semua terjadi. Mereka akan membunuh, mereka akan membenci, segala anak memberontak terhadap orang tua begitu, semuanya terjadi kerusakan di mana-mana karena 2 hal, egosentris dan cinta akan uang. Alkitab katakan akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, cinta akan uang. Maka dari itu hari ini saya sedang menyampaikan satu pesan Tuhan kepada saudara yang mengakui bahwa saudara adalah gereja Tuhan, menjadi gereja yang dewasa. Kenapa? Karena sebentar lagi
Yesus akan datang menjemput gerejanya, dan Dia akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Pernahkah saudara, siapa yang pernah menghadiri pernikahan? Pernah saudara ketika MC berkata, para hadirin sekalian, kedua mempelai akan memasuki ruangan, maka dari itu saya mengundang kita memberikan penghormatan dengan bangkit berdiri. Teng, 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 teng. Kemudian masuk sepasang pria yang dewasa, tetapi dengan wanita anak-anak. Pernah lihat? Teng, 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 anak-anak di sampingnya. Maka kita akan bilang, orang gila, orang gila. Saya mau katakan, jangan sampai dunia meneriakkan gereja orang gila. Karena apa? Terus menjadi kanak-kanak. Yesus tidak akan mau bersanding dengan gereja yang kanak-kanak. Dia mau bersanding dengan gereja yang dewasa, mature church. Tidak peduli berapa lama engkau menjadi orang Kristen, tidak peduli. Dari lahir pun orang Kristen tidak peduli. Ada peristiwa dalam Yohanes 3 mengenai Nikodemus. Dia adalah seorang ahli Taurat, guru agama. Tapi ketika Yesus menyampaikan tentang kelahiran baru, dia tidak memahami. Dia pikir begini, apakah aku yang sudah tua ini harus masuk kembali ke dalam rahim mamaku, katanya. Yesus bilang, Nikodemus, udah setua begini, lu dari lahir Kristen, lahir Taurat, lu gak ngerti apa yang gue bilang. Ya elah, kira-kira begitu. Nah banyak kita begitu. Saya tunggu doang, nggak Kristen Allah. Mau tuh dipilih, saya tunggu doang Kristen. Tapi tidak nampak kedewasaan rohani dalam hidupnya. Hanya disuruh berdoa. Saya aktif di STM, saudara. Mama, Martamian. Sampai terakhir apa? Keliling. Hanya berdoa. Tadi sengaja saya tergerak mendoakan doa Bapak kami, karena itu yang sering kita lihat. Karena nampaknya wajah-wajahnya dari Sumatera Utara, Alas Tapanuli ini banyak. Ayah kita dulu. Tadi dia sembuhnya. Kalaupun ada satu dua, oke, yang bukan orang Batak boleh membalikan tangan. Saya mau tahu yang bukan orang Batak. Yang orang Batak, ayo jangan malu-malu. Akahlah kita. Inat tasoribada, amat tasoribada. Horas. Jadi nampaknya, kelihatannya kita orang Batak. Jadi kalau orang Batak, sentuh kita ngagabe Kristen. Tapi jangan sampai seperti tadi itu, Kristen tanpa ada pertumbuhan rohani. Saudara, baru-baru ini kita merayakan rangkaian hari raya yang sangat penting bagi orang Kristen. Didahului dengan perayaan Paskah, betul ya? Kemudian apa? Paskah yang berbicara kematian, kemudian hari kebangkitan, kemudian hari kenaikan, ditutup dengan Pentakosta. Nah, saya mau sampaikan ini berbicara kedewasaan. Saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa perayaan ini, 4 perayaan ini merupakan gambaran dari posisi rohani orang Kristen kebanyakan di muka bumi ini. Nah, yang pertama Paskah. Paskah berbicara tentang hari kematian Tuhan Yesus, betul ya? Untuk apa dia mati? Dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan atau mengaruniakan anak satu-satunya, Yesus, mati di atas kayu salib dengan tujuan supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mati di neraka, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Saya mau tanya, berapa banyak kita yang sudah memutuskan dalam hidupmu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Saya tidak bicara agama nanti itu saudara. Agamamu dan agamaku tidak menjamin engkau masuk surga. Kalau engkau dari lahirmu Kristen, tapi engkau belum pernah memutuskan dalam hidupmu, saya mengakui Tuhan bahwa saya orang berdosa, ampunilah saya. Ingat, Roma katakan
semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak satu pun kita yang berani mendeklar saya tidak berdosa. Dan Roma melanjutkan begini, upah dosa adalah maut, mati, kekekalan di neraka. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan baikmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi, orang hanya bisa menerima anugerah Tuhan, keselamatan, surga yang mulia melalui jalan pertobatan, dan kemudian memberi diri dibaptis. Kisah 2:38, Rasul Petrus berkata kepada orang banyak, karena itu bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya mau tanya, seberapa banyak kita yang hadir jujur sudah melakukan ini, saudara? Saya ingin pastikan. Kalau belum, sempat hubungi hamba Tuhan di sini, karena kau tidak tahu besok apa kau masih hidup, apa kau mati. Itulah yang kami kerjakan 22 tahun. Saya menyampaikan ada anugerah dari Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak menerimanya, betapa ruginya. Sekalipun engkau orang Kristen, beragama Kristen, engkau tidak berhak masuk surga karena Yesus belum tinggal dalam hatimu. Agama semuanya baik, karena arti agama tidak kacau balau. Tetapi kebaikan kita, Alkitab katakan, seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Tahu kain lapuk? Saya mau ambil arti yang aslinya. Kain lapuk itu kain untuk melap ketika wanita haid datang bulan. Kalau dahulu belum ada softex, maka perempuan orang-orang tua kita dulu menggunakan handuk. Dan handuk itulah diumpamakan kain lapuk, kain najis. Tuhan bilang perbuatan kita kotor seperti kain itu. Jadi tidak ada hak kita untuk masuk surga. Ayo Kristen, cetur, nggak bisa, saudara. Hanya satu jalan, engkau mengakui dosamu, bertobat, dan mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai kesaksianmu kepada dunia, engkau datang kepada hamba Tuhan, memberi dirimu dibaptis. Itulah arti Paskah. Akan terjadi pemisahan antara mana orang-orang yang sudah betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana yang sekedar agamanya tok. Saya mau bersaksi, kami lahir dari Kristen, tapi saya sekian lama saya memakai narkoba, saudara. Saya ke Jakarta karena hidup saya amburadul. Saya memakai kejahatan kami lakukan. Saya terlibat geng motor tahun 80-an, saudara. Kristen dari lahir. Tahun 91 melalui sebuah KK yang besar di Jakarta dan dihadiri oleh almarhum pembicara Yong Icho, api kemuliaannya. Disitulah saya menyerahkan diri saya. Saya tahu persis akibat dari perubahan hidup saya setelah saya bertobat itu. Makanya Korintus katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, sesungguhnya dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus terjadi perubahan baru, betul-betul makna Paskah itu terjadi. Pemisahan akan terjadi hari-hari ini. Mana orang-orang mengikut Tuhan benar-benar karena lahir baru, mana yang sekedar agamanya tok Kristen. Paskah adalah berbicara tentang orang-orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti di sini, karena tidak ada cerita sekali selamat tetap selamat. Galatia katakan jangan sesat. Allah kita tidak dapat dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sekalipun kita sudah lahir baru, kita terus melakukan yang jahat, satu
apa yang kita tabur akan berbuah menimpa kita. Yang kedua, saudara, setelah kita lahir dari perayaan yang kedua apa? Hari kebangkitan. Sepakat gak dengan saya? Hari kebangkitan berbicara hari kemenangan. Sepakat ya? Ada yang gak sepakat? Kita semua tahu kemenangan atas maut, atas dosa di atas kayu salib. Dia buktikan dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Nah, ini juga berbicara tentang kondisi orang Kristen kerohanian hari ini. Bukan hanya dia bertobat, lahir baru, percaya Yesus, sekali selamat tak selamat, tapi dia harus menang atas daging dan kekuatan-kekuatan dosa yang mengintai hidupnya. Ingat, gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa bukan gereja yang terus-menerus datang ke gereja, pulang melakukan dosa. Tidak. Dia harus menang atas dosa, menang atas segala macam keinginan-keinginan dagingnya. Semakin sedikit lagi orang Kristen terpisah, banyak yang terpanggil, sedikitnya terpilih. Itu Alkitab katakan. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ini sedang digenapi hari-hari ini. Sedang tergenapi. Saya melihat orang-orang Kristen yang dari lahirnya Kristen tiba-tiba tertinggal jauh dengan orang-orang yang bertobat. Ingat, saya 32 tahun melayani. Saya melihat semuanya itu. Saya di gereja 32 tahun. Orang-orang dari lahir Kristen, Alkitab aja tak pernah dibaca, saudara. Tapi orang yang dari agama-agama yang berbeda, tiba-tiba dia begitu menyadari apa arti kebenaran dalam Alkitab. Tergenapi, yang terdahulu menjadi terkemudian. Kemenangan atas dosa dan maut harus terjadi. Kenapa? Untuk itulah kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Amin. Kita katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu akan mematikan perbuatan daging. Tadi saya dengar worship leader itu berbahasa roh. Siapa yang sudah berbahasa roh? Nah, ini sangat penting, saudara. Banyak gereja yang berpikir bahasa rohnya saudara sikir apa enggak begitu. Bahasa roh salah satu kata aslinya adalah glossolalia, speaking in tongue, marhata sileban. Ketika seseorang berbahasa roh, maka sebenarnya dia sedang masuk ke dalam spiritual realm atau dunia roh, tapi dunia roh yang kudus dari Allah kita, karena dia sedang dipenuhi dengan kuasa ilahi. Kisah 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Siapakah orang-orang ini? Orang-orang inilah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan oleh karena Roh Kudus yang memenuhinya, maka hidupnya berkemenangan atas kuasa daging dan dosa. Makanya jangan anggap remeh dengan bahasa roh. Cuma di gereja sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang kecil saya terjadi. Kenapa? Di mana saya lihat? Saya mengawasi, menganalisa. Terlalu banyak orang Kristen di gereja berbahasa roh dengan keras, tapi di rumah dalam doa pribadi tidak menggunakan. Padahal bahasa roh yang sangat efektif justru digunakan saat berdoa secara pribadi. Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat di Korintus, orang-orang Korintus yang sangat kental dengan karunia-karunia roh. Dia menegur mereka. Dia bilang begini, aku datang kepada kamu dan aku melihat sebenarnya dari ukuran waktu kamu seharusnya sudah menjadi pengajar-pengajar, tetapi setiap kali aku datang kepadamu, aku tidak bisa memberikan makanan yang keras kepadamu, karena engkau masih saya temukan kanak-kanak dan bayi rohani. Hanya susulah yang bisa kuberikan kepadamu. Padahal mereka sangat kental dengan karunia-karunia roh. Dan dia bilang begini, kalau engkau sering berbahasa roh, aku lebih lagi. Aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berkata-kata dengan
Rasul Paulus menulis di dalam Alkitab atau di Alkitab mencatat, maka Paulus mulai berbicara dalam tidak satu pun. Saya berkali-kali membaca Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu pun Alkitab mencatat Rasul Paulus berbahasa roh. Kemudian apakah Paulus berbohong? Dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allah karena aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua orang-orang Korintus yang kental dengan bahasa roh. Di sini kita buka misteri itu. Di mana rahasia bahasa roh? Kisah, baca 1 Korintus 14 ayat 2 sudah. Coba kita tayangkan 1 Korintus 14 ayat 2. Ini berbicara tentang kedewasaan gereja. 1 Korintus 14 2. Dia bilang begini, ini surat Rasul Paulus kepada orang Korintus yang kental dengan bahasa roh. Dia sampai mengungkapkan misteri bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang pertama, saudara, siapa yang berkata-kata dalam bahasa, siapapun engkau bukan berbicara kepada manusia. Kalau begitu, saudara, apakah terlalu penting kita berbahasa dalam kumpulan begini? Bukan dilarang, saudara, tapi urgensinya tidak di situ. Yang kedua, ingat bahasa vertikal kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti. Gak ngerti. Jadi kalau kita ngomong teriak-teriak, orang lain gak ngerti. Kalau di gereja, untuk apa kita mengucapkan bahasa yang tidak dimengerti? Rasulullah bilang, lebih bagus aku mengucapkan bahasa satu kata dimengerti orang daripada 1000 bahasa tidak dimengerti. Sekali lagi, saya tidak melarang Anda berbahasa di gereja. Saya hanya menyampaikan urgensi kepentingan bahasa roh yang membuat seseorang berdampak akibat bahasa roh. Terlalu banyak saya lihat orang berbahasa roh tapi tidak berdampak, tidak bersaksi. Tujuannya kamu akan menjadi saksi kepada Tuhan. Tapi banyak orang sudah bahasa roh tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Bahasa roh tidak mengubah kehidupan rohaninya. Nah, urgensinya salah. Di gereja dilakukan di tempat yang justru yang Tuhan suka. Nah, lihat, oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang, saya mau tanya, kalau Anda sedang berbicara hal yang rahasia, apakah di depan umum atau secara pribadi? Nah, bertobat, gunakanlah bahasa rohmu secara personal hubunganmu dengan Tuhan. Saat kau berdoa, membaca Alkitab, saat kau menyanyi memuji dengan Tuhan, gunakanlah itu. Itu yang mengubah. Saya jarang menggunakan bahasa roh yang terdengar di gereja, tapi saya mau katakan, setiap hari saya menggunakan paling minimal 1 jam saya berbahasa roh. Kenapa? Ayat 4 coba tampilkan. Ayat 4a. Tampilkan coba ayat 4a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun. Dan terjemahan lain, membangun imannya. Makanya dahsyat kisah para rasul, bukan gaya-gayaan mereka berbahasa roh. Setelah terjadi loteng atas, Roh Kudus memenuhi, 3.000 orang bertobat sampai terus bertobat. Saat dia melangkah ke satu tempat, bayangannya menyembuhkan orang. Kenapa? Roh Kudus bukan keluar masuk dalam hidupnya, tapi Roh Kudus menguasai dia dan bermanifestasi dalam hidupnya. Puji Tuhan, dalam pelayanan misi kami, tinggal satu yang belum saya lihat dalam pelayanan kami, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, saya bilang jalan, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan kami melihat begitu rupa. Kanker disembuhkan segala macam. Kenapa? Bukan karena hebatnya kita. Yesus katakan, kalau kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan di bumi. Gereja yang dewasa paham kuasa ini. Kalau engkau katakan, ayo hidup, najul dulu, iba, najul, jangan rasul-rasul, sungai dengarun bi, itulah yang terdahulu jadi terkemudian.
Kristen banyak hari ini. Hal-hal rohani tidak bisa dia pahami lagi. Karena apa? Karena dia telah menjadi picik rohaninya. Dia mengira bahwa dia orang Kristen dari lahir, seperti Nikodemus. Dan Tuhan bilang, jika kau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Itu tentang menang atas kuasa dosa. Kaitannya dengan bahasa roh. Kenapa kita penting berbahasa roh? Karena apa? Ketika seorang dipenuhi Roh Kudus, kita mempercayai tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus adalah ketika dia berglosolalia, speaking in tongue, marhatasilepa. Jadi kalau bilang, saya sudah dipenuhi Roh Kudus Pak, apa tandanya? Oh, bergetar tangan saya. Oh, gampang, saya kasih listrik pasti bergetar juga kamu sih. Bukan bergetarnya, bukan, tapi mulutmu dan mulutku speaking in tongue, marhatasilepa. Jadi rindukan itu, saudara. Rindukan itu bukan sekedar bahasa-bahasa, bukan begitu, saudara. Alkitab bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau engkau penuh dengan Roh Kudus. Ada kuasa yang bekerja ketika engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Ketika engkau berdoa untuk orang, maka kuasa Tuhan turun atas orang itu. Dunia akan percaya ketika orang-orang Kristen menampilkan kuasa atas mereka, maka mereka bilang, betullah Yesus hidup di dalam engkau. Kalau hanya kita tampilkan, kita ke gereja tiap minggu, gak tertarik, saudara. Betul, betul. Sebelum saya bertobat, setahun sekali saya gak ke gereja, saudara. Sorry, saya ke gereja hanya Natal tok. Itu pun apa? Supaya dapat duit dari orang tua. Setelah pulang gereja, berjudi kami. Iya, jujur, saudara. Saya tidak pernah ke gereja sebelum bertobat. Mohon maaf, saya tidak pernah ke gereja. Hanya hari Natal tok. Itulah saya gak malu. Kenapa? Saya mau menunjukkan betapa malunya kita menjadi Kristen hanya ke gereja tok. Dunia gak tertarik. Malah saya lihat orang gereja titip salam sama Yesus ya. Nah, gitu kita ngomong. Jadi mari kita berubah. Jangan hanya ke gereja tok. Puji Tuhan Anda setia dengan gereja, tapi gini, harus menampilkan kedewasaan rohani. Yang ketiga, perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua pesan Tuhan untuk gereja waktu dia terangkat ke surga. Yang pertama, ketika mereka sedang menyaksikan secara kasat mata Yesus pelan-pelan naik dari hadapan mereka, saking mereka termangu-mangu menyaksikan fenomena itu, ada suara yang ngomong dan dipercayai itu malaikat Tuhan yang berbicara. Suara itu begini, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau termangu-mangu menyaksikan Yesus yang sedang terangkat ke surga? Ketahuilah, sebagaimana dia yang kau saksikan hari terangkat ke surga, maka dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Pesan yang pertama ketika kita merayakan kenaikan Tuhan, waspada dan hati-hati, karena dia akan datang segera. Saya mau katakan, hampir seluruh isi Alkitab yang berbicara tentang eskatologi atau kedatangan Yesus sudah dan sedang digenapi. Saya katakan hampir seluruhnya isi Alkitab yang berbicara tentang kedatangan Yesus untuk menjemput gerejanya sudah dan sedang digenapi. Artinya waktunya sudah diambang itu. Cuman Bapa menggaris bahwa tidak ada yang tahu tanggal dan waktunya. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi dia memberikan tanda-tanda dan dia bilang ini, kalau engkau sudah melihat semuanya itu, Injil Matius pasal 24, berawas-awaslah, karena angkatan ini tidak akan berlalu sebelum kedatangan. Kita hanya dikasih melihat tanda-tanda zaman. Salah satu tandanya adalah 2 Timotius 3 yang saya baca tadi. Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Kita sedang masuk ke masa yang sukar. Pandemi dan sekarang apa lagi? Mulai cacar monyet lagi udah masuk. Segala macam akan terjadi. Kesusahan akan menimpa
sudah melihat semua, berawas-awas dan berjaga-jaga, karena waktunya sudah sangat singkat. Tidak ada waktu lagi berleha-leha, saudara. Pergunakan waktu yang singkat ini, layani Tuhan, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan lagi hidup dalam dosa. Tinggalkan itu. Kalau enggak, engkau akan rugi. Kenapa? Karena akan sia-sia semua yang kita lakukan selama ini. Dan kebetulan saya sampai kemari, saudara. Sebenarnya dari kemarin, saudara, saya persiapkan bahan khotbah yang lain. Tema desak sesok yang saya ambil dari Yosua 1:8. Tapi tadi pagi tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali ini, saudara. Ketika dalam doa saya, dalam penyembahan saya, Tuhan sampaikan, terutama untuk orang-orang Kristen yang dari lahirnya engkau jadi Kristen. Jangan seperti Alkitab katakan, yang terdahulu, dulu najoro, menjadi justru yang terbelakang. Pesan yang kedua, tadi pesan pertama, kedatangan Tuhan akan menjemput kita, dan itu sudah sangat singkat. Tetapi pesan kedua, waktu Tuhan datang, naik ke surga, Dia berkata begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, kenaikan Tuhan berbicara juga ada pesan amanat agung untuk setiap kita untuk mau bersaksi kepada dunia ini. Sangat disayangkan tadi saudara, testimoni yang dibuka tadi tidak ada yang mau bersaksi. Mohon maaf, tadi bukan kesaksian yang tadi itu bukan testimoni. Kesaksian itu begini, pertolongan Tuhan yang Dia kerjakan bagi kita. Itu tadi permohonan doa. Saya agak sedikit koreksi tadi ya, itu bukan testimoni. Testimoni ketika Tuhan menolong engkau dari problema dan Dia sembuhkan engkau, itu testimoni. Sesuatu yang belum terjadi itu belum testimoni. Jadi bersaksilah atas apa yang telah Tuhan perbuat atas kita. Yang belum, jangan saksikan, saudara. Karena itu gunanya testimoni adalah untuk menguatkan iman orang yang mendengarkannya. Amin. Jadi bersaksi harus benar, harus benar bersaksi. Bersaksi itu harus begini, aku sudah ditolong Tuhan, buktinya ini, aku sakit dan Dia sembuhkan aku. Itu testimoni. Aku gak punya duit, tapi tiba-tiba orang kasih duit sama aku tanpa tahu sebabnya. Itu testimoni. Amin. Ya, next time kalau ada kesaksian, berlombalah. Karena kesaksian itu sangat bisa menyebabkan Tuhan. Jangan tutupi kesaksian apa yang Tuhan berbuat. Karena Tuhan katakan, bersaksilah. Kalau kau malu bersaksi tentang aku, satu kali kelak aku pun akan malu menyaksikan engkau di depan Bapa. Saya mendorong saudara, puji Tuhan di gereja ada ruang kesaksian. Jarang di gereja kami tak ada ruang kesaksian. Berlatihlah bersaksi di sini. Saksikan. Dari mulai perkara-perkara kecil, kita dapat menghitung apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Hidup kita ini adalah kesaksian bagi orang lain. Amin. Amin. Jadi dua pesan ini kenaikan Tuhan. Sampai di sini semakin sedikit orang Kristen dewasa, semakin sedikit yang mencapai sampai taraf ini, berjaga-jaga dan mau menjadi saksi amanat agung itu. Coba lihat, saya meneliti, saya suka meneliti. Saya mengira-ngira begini, dari sekian banyak gereja yang saya masuki, hanya 3 sampai paling banyak 8% dari total jemaat yang beribadah di satu gereja lokal yang betul-betul menyadari bahwa dia harus bersaksi. Saya nggak tahu di gereja ini, tapi saya buat penelitian karena kami dulu suka buat penelitian karena saya orang misi lah. Saya nggak tahu berapa banyak dari total jemaat sini yang betul-betul kau sadar bahwa Tuhan mau kau bersaksi
Kebanyakan tidak. Makanya itu yang kami lakukan, pelatihan-pelatihan untuk mobilisasi penuai. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan nanti ke depan. Kami sudah berencana dengan Pak Gembala. Salah satunya supaya setiap orang Kristen menyadari bahwa sayalah yang Tuhan tunjuk sebagai penuai itu. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Gak begitu. Alkitab bilang ini aku, utuslah aku. Terlalu banyak orang Kristen punya alibi. Itu urusan pendeta lama. Aku bukan seorang misioneri. Aku tidak mengerti Alkitab. Makanya pelatihan kami ambil contoh untuk memalukan orang-orang yang tak mau bersaksi. Kami ambil contoh figurnya itu perempuan Samaria, penginjil pertama di Alkitab, yang punya 6 kumpul kebo, 6 laki-laki. Tapi yang sekali dia ketemu Tuhan Yesus, dia langsung bilang, aku tahu siapa engkau sebenarnya. Dan tidak berhenti di situ. Dia pulang ke kampungnya. Satu kampungnya Alkitab mencatat mendengar Yesus dari mulut perempuan. Satu kampungnya. Dia bilang, aku harus sekolah teologi. Enggak sekolah teologi dia. Enggak dibilang. Padahal sebelum ketemu Yesus, dia punya 6 orang laki-laki kumpul kebo. Bukan menikah, kumpul kebo dengan 6 pria. Wanita tuna susila. Tapi dia membuktikan sekali aja dia berjumpa dengan Yesus dalam beberapa momen. Yesus berbicara, akulah dia. Tapi dia tahu, wah ternyata engkau, waduh berbahagia sekali. Dia pulang, dia sampaikan ke semua orang di kampungnya, aku telah bertemu dengan Mesias. Satu kampung yang mendengar. Berapa banyak di sini yang mau berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kan ada yang mudir. Sangat rugi sudah. Terjadi pemisahan. Hari-hari ini Tuhan bilang pemisahan akan dimulai dari rumahku, kata Tuhan. Yang terakhir saudara, perayaan terakhir ditutup dengan perayaan besar namanya Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan. Apa arti Pentakosta? Ada peristiwa di Alkitab pada waktu perayaan Pentakosta, ada 120 murid di loteng atas berkumpul dan berdoa dengan sehati. Saking mereka kusuknya berdoa, mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lagi Tuhan ingin lepaskan di tengah-tengah kumpulan orang yang berdoa itu. Alkitab berkata begini, tiba-tiba, suddenly, bahasa Batak apa saudara? Tiba-tiba. Apa bahasa Bataknya? Tepu. Hah? Tepu. Tepu. Aduh ya bang, orang Batak nggak ngerti artinya kan? Tepu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Didengar mereka. Waktu mereka mulai terbang, wah ada apa? Mereka semua mungkin saja, ada apa Petrus? Tidak tahu. Mereka dengar. Saking kagetnya mereka termangu, dan waktu mereka belum sampai selesai kagetnya, mereka melihat ada lidah seperti nyala yang bertebaran di atas kepala mereka, dan tiba-tiba turun dan hinggap kepada 120 murid. Kisah pasal 2 ayat keempat. Sangat fenomenal ketika itu hinggap di kepala mereka, lidah. Mereka pun mulai dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai glosolalia marhata silema. Apa arti dari perayaan Pentakosta yang saya dapatkan? Perayaan Pentakosta adalah kepenuhan dari Kristus yang memenuhi gerejanya, sehingga gerejanya itu melakukan persis apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan inilah yang sangat dibutuhkan hari-hari ini. The mature church, gereja yang dewasa, harus melakukan bagiannya seperti yang Tuhan
kita harus sampai kedewasaan rohani kita, sampai masuk dalam kepenuhan Kristus. Caranya bagaimana? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Itulah yang saya dapatkan gambaran dari 4 perayaan ini, yang merupakan analogi atau perlambangan kerohanian orang-orang Kristen di hari-hari, dan bagaimana Tuhan memisahkan hari-hari gerejanya melalui makna perayaan ini. Dia akan pisahkan dari rumah itu, mana yang hanya Kristen tok dari lahir, mana yang sudah dari baru. Kemudian dia akan mulai pisahkan lagi, mana yang hanya sekali selamat, yang penting terima sudah, tapi nggak bertumbuh. Dipisahkan dari orang yang bertumbuh, menang atas daging. Kemudian dia terjadi pemisah lagi, mana yang betul-betul yang sudah menang dengan orang yang berjaga-jaga hidupnya dan yang mau memberi dirinya untuk menjadi saksi Tuhan, sampai akhirnya kepenuhan Kristus yang memenuhi gereja. Disitulah gereja dimuliakan seperti gereja mula-mula, sekalipun mereka orang-orang yang sangat bodoh dan tidak terpelajar, tapi dunia dicungkir balikan dengan keberadaan lahirnya gereja mula-mula. Kenapa? Mereka masuk dalam kepenuhan Kristus. Bayangan Petrus yang orang paling bodoh, orang yang tidak bersekolah, dia lewat begini, bayangannya menyembuhkan orang. Ketika dia hendak ke gerbang bait Allah, hendak beribadah jam 3 sore, dia melihat ada orang yang lumpuh meminta-minta di gerbang bait Allah. Dan ketika Petrus datang, dia berharap kasih uang. Dia bilang, hei, dia saya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus dari Nazaret, jalanlah, jalan. Itulah akibat gereja yang mengalami kepenuhan Kristus. Rasul Paulus sapu tangannya pun itu menyembuhkan orang. Yang paling fenomenal sekali, ada satu orang bernama Filipus. Ketika dia selesai melayani satu orang sida-sida, Alkitab mencatat setelah dia baptis, menghilang dia ke kota yang lain. Dahsyat sudah. Dan kita mulai jarang menemukan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang hidup seperti ini. Kenapa? Motivasi telah membuat rusaknya begitu banyak pelayanan. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Matius pasal 21, coba kita buka. Nanti kalau nggak baca Alkitab, kan sebenarnya kan Alkitab yang saya sampaikan kan. Tapi kalau nggak baca nanti, Amang ini berkhotbah tidak nyampaikan Alkitab, terlalu formal kita kan. Dari tadi saya sudah sampaikan banyak isi ayat Alkitab itu. Tapi nggak apa-apa, kita baca Matius pasal 21. Sembah dan puji dui katamu.